Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan melakukan presentasi mengenai perspektif kepemimpinan Islam. Anggota kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, yang Alifini Safat, dan rekan saya, Zara Fida Satila. Untuk outline-nya, yang pertama adalah pengertian kepemimpinan menurut Islam, prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam, model kepemimpinan dalam Islam, dalam perspektif Islam, tipe kepemimpinan Islam, dan yang terakhir ada kepemimpinan Rasulullah sebagai teladan. Untuk pendahuluannya, pemimpin berasal dari kata pimpin yang berarti bimbing dan tuntun. Pemimpin berarti orang yang memimpin, membimbing, menuntun, menunjukkan jalan, melatih, mendidik, dan mengajar supaya akhirnya dapat mengerjakan sendiri. Kepemimpinan adalah setiap upaya seseorang yang mencoba untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku kelompok. Upaya mempengaruhi perilaku ini untuk mencapai tujuan perorangan atau kelompok, seperti tujuan diri sendiri, tujuan teman, atau tujuan organisasi. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu, kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan pemimpin. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Selanjutnya ada pengertian kepemimpinan menurut Islam. Kepemimpinan Islam bukanlah kepemimpinan yang absolut ataupun kepemimpinan yang otoriter, karena Islam telah menunjukkan cirinya yang berada di tengah-tengah dengan prinsip keseimbangan. Kekhasan kepemimpinan Islam berada pada keseimbangan dengan adanya penerapan syuro atau musyawarah. Rasulullah SAW mencontohkan dengan selalu menerapkan musyawarah ini dalam setiap urusan seperti kenegaraan, peperangan, maupun kemaslahatan umum. Sasaran kepemimpinan Islami lebih dari sekedar pencapaian tujuan yang bersifat sementara seperti pada kepemimpinan organisasi pada umumnya, melainkan upaya menegakkan tatanan Islami dalam organisasi. Islam memberikan konsep atau pemahaman tentang pemimpin dengan arti yang luas, tidak hanya semata pencapaian tujuan serta ikutnya para anggota. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama ada prinsip tauhid. Prinsip tauhid merupakan salah satu prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam, sebab perbedaan akibat yang fundamental dapat menjadi pemicu kekacauan suatu umat. Yang kedua ada prinsip musyawarah atau syuro. Musyawarah berarti mempunyai makna mengeluarkan atau mengajukan pendapat. Dan yang ketiga ada prinsip keadilan atau al-adalah. Sistem pemerintahan Islam yang ideal adalah sistem yang mencerminkan keadilan yang meliputi persamaan hak di depan umum, keseimbangan, keproporsionalan dalam memanage kekayaan alam, misalnya distribusi pembangunan, adanya balancing power antara pihak pemerintah dengan rakyatnya. Selanjutnya ada prinsip kebebasan atau al-huriyah. Kebebasan di sini juga kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam konteks kehidupan politik, setiap individu dan bangsa mempunyai hak yang tak terpisahkan dari kebebasan dalam segala bentuk fisik, budaya, ekonomi, dan politik, serta berjuang dengan segala cara, asal konstitusional untuk melawan atas semua bentuk pelanggaran. Selanjutnya ada model kepemimpinan dalam perspektif Islam. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perspektif Islam, seorang pemimpin harus memiliki model kepemimpinan yang baik dan luhur. Dan yang kedua yaitu memenuhi hak rakyat. Seorang pemimpin harus mampu memenuhi setiap hak dari rakyatnya. Apabila hak yang dimilikinya telah dirampas oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab, Hal ini juga diterapkan dalam masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, di mana beliau selalu berusaha untuk memenuhi setiap hak dari rakyat yang dipimpinnya pada masa itu. Yang ketiga yaitu sidik, yang berarti jujur. Di sini sifat seorang pemimpin haruslah jujur atau as-sidik. Tidak hanya jujur, melainkan mereka diharapkan mampu menanamkan jiwa kebenaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada tablik. Seorang pemimpin diharapkan memiliki
keaktifan, serta aspirasi yang bisa menanamkan jiwa kepemimpinannya secara benar dan adil. Di dalam Islam, seorang pemimpin harus menyampaikan apa yang benar dan apa yang salah, tidak memihak satu sama lain, melainkan harus dinyatakan dengan kebenaran. Yang kelima adalah amanah atau terpercaya. Di dalam Islam, kepercayaan seorang pemimpin harus benar-benar dijaganya. Hal ini menunjukkan jika dalam jiwa kepemimpinannya, ia adalah orang yang dapat dipercaya untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya kepada orang banyak. Dan yang keenam ada Fatona atau cerdas, seorang pemimpin juga harus menanamkan jiwa atas kemampuan yang dimilikinya, dapat menempatkan kemampuan dan daya intelektualnya pada hal-hal yang bisa meningkatkan sebuah kemajuan bersama dalam Islam, karena menunjukkan seorang yang memiliki sifat tidak baik. Selanjutnya adalah tidak otoriter, seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan kepentingan antara hablum minannas dan hablum minallah secara seimbang dalam kehidupannya. Yang kedelapan, memiliki integritas tinggi sebagai seorang pemimpin, integritas juga sangat penting untuk diterapkan, di mana Islam memandang seorang pemimpin sebagai orang yang disegani dan ditiru tingkah dan perbuatannya untuk tujuan yang lebih baik. Dan yang kesembilan adalah menjalin kerjasama. Metode kepemimpinan seperti ini juga sudah dijalankan oleh Khalifah Abu Umar dan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, di mana pada masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan yang dilakukan dengan jalan bekerja sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang ke-10, memberantas kezaliman. Di dalam Islam, kezaliman merupakan sebuah sikap dan tindakan yang sangat dilarang, di mana sikap dan tindakan seperti ini dapat merugikan orang lain dan dapat meruntuhkan fondasi sebuah bangsa dan negara. Untuk itu, Islam menganjurkan kita seorang pemimpin, selain menjauhkan dirinya dari sikap dan tindakan tercela seperti ini, mereka juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberantas adanya kezaliman pada kelompok atau organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya, syarat kepemimpinan Islam. Dalam Islam, syarat seseorang menjadi pemimpin ialah muslim, memiliki keistimewaan mental, kemampuan jasmania, dan rohania, dan derajat rohania. Syarat ini merupakan kualifikasi individu untuk diangkat menjadi pemimpin. Sedangkan jika dilihat berdasarkan sifat, maka seorang pemimpin harus memiliki sifat meliputi kekuasaan fisik dan susunan saraf, penghayatan arah dan tujuan, antusiasme, keramah tamahan, integritas, keahlian teknis, kemampuan mengambil keputusan, inteligensi, keterampilan memimpin, serta kepercayaan. Sifat-sifat tersebut mutlak bagi organisasi-organisasi pada umumnya. Namun yang menjadi mutlak dalam kepemimpinan Islami, selain memiliki sifat tersebut, ialah berkomitmen terhadap prinsip Islam. Selanjutnya, hal itu yang menjadi syarat agar memperoleh kepatuhan dari anggota menurut Islam. Tipe kepemimpinan Islam. Yang pertama, birokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang ditandai dengan keterikatan terus-menerus kepada aturan-aturan organisasi. Pada gaya kepemimpinan ini menganggap bahwa kesulitan akan bisa diatasi apabila orang-orangnya sadar akan peraturan. Kompromi merupakan suatu ciri dalam mengambil keputusan ini. Kedua, permisif, yaitu pemimpin mempunyai keinginan agar yang berada pada kelompok tersebut semuanya merasa puas. Membuat orang-orang senang adalah aturan mainnya. Gaya ini menganggap bahwa orang-orang yang merasa puas dengan dirinya ataupun kinerjanya, maka organisasi tersebut akan berfungsi dengan baik. Koordinasi merupakan hal utama dalam gaya ini. Yang ketiga, partisipatif, yaitu kepemimpinan yang ditandai bahwa cara untuk memotivasi seseorang adalah dengan melibatkan langsung orang tersebut dalam mengambil keputusan. Hal ini diharapkan agar menciptakan rasa memiliki sasaran dan tujuan. Masalahnya adalah kemungkinan lambatnya tindakan dalam menangani masa-masa kritis. Selanjutnya, laissez-faire. Gaya ini sama sekali bukan merupakan kepemimpinan. Gaya ini membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya. Gaya ini kadang-kadang dipakai oleh pemimpin yang sering berpergian atau hanya bertugas sementara.
Yang terakhir, autokratis. Gaya ini ditandai dengan ketergantungan kepercayaan kepada yang berwenang dan biasanya menganggap orang-orang tidak akan melakukan apa-apa kecuali jika diperintahkan. Gaya ini tidak mendorong adanya pembaruan. Selanjutnya, kepemimpinan Rasulullah sebagai tauladan. Sebagaimana yang kita yakini bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah lewat firman-Nya. Dalam hadis juga dijelaskan yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad pada saat itu tumbuh dan besar di tanah Arab pada saat keadaan masyarakat Arab sangat buruk atau dikenal dengan zaman jahiliyah. Ada 4 sifat Rasulullah yang membuat sukses dan dipercaya oleh banyak seseorang, dan juga harus dimiliki dan dijadikan contoh oleh pemimpin, yaitu sidik atau jujur, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, dan fatonah atau artinya cerdas. Sidik merupakan sifat Rasulullah dalam mengakui kebenaran yang datang dari Allah, maka seluruh kegiatan, ucapan, perilaku, emosi, bahkan diamnya Rasulullah merupakan sesuatu yang benar. Kesimpulan, sampai di sini dapat diambil kesimpulan secara komprehensif, pemimpin adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab besar dalam sebuah organisasi atau kehidupan bermasyarakat. Menjadi seorang pemimpin harus memiliki ketinggian dan kehidupan sehingga bisa dijadikan teladan oleh anggotanya. Dalam Islam sendiri disampaikan kepada umat agar menjadi pemimpin yang sesuai dengan syariat yang ada pada ajaran agama Islam. Yang selanjutnya menuju kepemimpinan Islami. Pemimpin yang Islami merupakan upaya untuk meniru perilaku atau kepribadian dari Rasulullah. Apabila seseorang pemimpin melaksanakan syarat yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka kepatuhan dan kepemimpinan dari anggota akan menjadi optimal, sehingga organisasi mencapai tujuannya, serta menciptakan lingkungan yang nyaman di dalamnya. Syariat Islam mengajarkan kehidupan bermasyarakat dengan baik dan benar, dengan memberikan contoh secara langsung yaitu Rasulullah. Dengan itu, sehendaknya kita sebagai umat meneladani serta menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta tatanan Islami yang baik dan nyaman bagi seluruh masyarakat pada umumnya. Untuk saran pada bagian ini, sebagai pemimpin, hendaknya kita selalu berupaya menyempurnakan keilmuan, berani mengambil risiko, dan mampu mengambil ibrah dari keberhasilan serta kegagalan pada pemimpin terdahulu. Jadilah pemimpin yang berangkat atas dasar keilmuan dan ketakwaan, bukan atas dasar nafsu dan keserakahan. Selanjutnya ada lampiran daftar pustaka. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.